Halo, selamat siang para pengiklan. Senang sekali saya Dia Wulandari, Account Strategist dari Google AdWords Indonesia, berkesempatan untuk bersua kembali dengan Anda para webinar kami yang keempat kalinya. Seperti yang mungkin beberapa dari Anda sudah pernah mengikuti webinar-webinar kami sebelumnya, pada webinar ini kami akan memberikan beberapa informasi yang kami harapkan berguna untuk dapat dipergunakan oleh para pengiklan kami pada umumnya. Bagi Anda yang telah mengikuti webinar-webinar sebelumnya, maka perlu saya informasikan kembali bahwa bagi yang mengikuti webinar ini untuk kedua kalinya, berhak mendapatkan konsultasi secara eksklusif dengan para pakar AdWords kami. Adapun tema yang akan kami bahas pada hari ini adalah alat bantu kata kunci. Seperti yang mungkin pernah Anda ketahui pada judul yang baru saja saya berikan, bahwa kami memiliki alat bantu kata kunci yang kami sebut dengan alat bantu kata kunci, yang dapat membantu Anda menemukan kata kunci yang paling baik untuk iklan Anda. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai webinar ini. Sesi pertama adalah penjelasan tentang alat bantu kata kunci dan bagaimana Anda mempergunakannya. Sedangkan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Di sini Anda dapat bertanya secara langsung mengenai alat bantu kata kunci tersebut. Oke, pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana sebenarnya saya memilih kata kunci yang paling tepat? Harus dimulai dari mana saja biasanya saya memilih kata kunci tersebut, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang terutama sering muncul, dan hal tersebut biasanya akan dimulai dari produk atau jasa apa yang Anda tawarkan, kemudian bagaimana pelanggan memilih kata kunci yang dapat memunculkan iklan Anda. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perlu Anda memasukkan lokasi pada kata kunci Anda? Dan yang terakhir adalah, berapa biaya yang hendak Anda keluarkan untuk setiap kata kunci tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mulai satu persatu. Apakah Anda sudah siap? Oke. Kita mulai dari jenis produk dan jasa yang Anda tawarkan. Coba kita pilih kembali produk atau jasa apa saja yang Anda tawarkan. Misalnya, Anda adalah penjual baju online. Di sini, Anda dapat menjawab, apakah Anda menjual barang saja atau Anda menyediakan jasa. Jawabannya adalah Anda menjual barang dan jasa. Kenapa? Biasanya penjualan secara online akan disertai dengan perpaduan jasa yang ditawarkan. Apa jasanya? Jasanya adalah sarana penghantaran barang kepada pelanggan. Biasanya, apabila pelanggan melakukan transaksi online, akan disertai dengan jasa penghantaran produk. Jadi, pada saat Anda memilih kata kunci, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai nilai tambah bagi produk Anda. Kemudian, bagaimana dengan klasifikasi produk atau jasa itu sendiri? Misalnya Anda menjual baju online. Pada baju online tersebut, coba Anda cek kembali apa saja jenisnya. Apakah baju wanita saja, baju pria, baju anak-anak, baju tidur, baju seragam, atau baju sekolah? Anda pun dapat melihat baju wanita dari beberapa bagian, misalnya baju terusan, baju atasan, dan bawahan. Biasanya, pengiklan kami sudah siap sedia mempersiapkan laman tandas sendiri bagi setiap produk dan jasa yang Anda miliki. Misalnya, laman landas tersebut berbeda bagi baju wanita dan baju pria, ataupun untuk baju anak. Pembagian laman landas sesuai dengan spesifikasi produk akan memudahkan pelanggan mencari barang yang Anda pasarkan. Berikut adalah contoh yang telah kita bicarakan tadi. Ini adalah contoh kata kunci yang dapat Anda pergunakan. Anda pun dapat melihat bahwa saat ini ada beberapa klasifikasi yang dipergunakan oleh si penjual untuk baju online ini. Anda pun dapat merubah klasifikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan yang Anda miliki. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pelanggan memilih kata kunci yang memunculkan iklan Anda? Ada beberapa hal yang dapat Anda pergunakan untuk memilih kata kunci. Misalnya, apakah ada penggunaan kata yang serupa untuk produk atau jasa yang Anda pasarkan? Faktor kedua adalah bagaimana pelanggan menyebut produk dan jasa Anda yang dipasarkan. Ketiga adalah apakah ada produk atau jasa yang serupa? Misalnya Anda menjual servis mobil atau rental mobil. Di sini Anda bisa mempergunakan kata-kata seperti jasa rental mobil, atau Anda dapat mempergunakan kata-kata seperti jasa penyewaan mobil. Maka,
Contohnya akan menjadi servis sewa mobil, servis rental mobil, atau cari mobil sewaan, atau mobil sewa bulanan, kendaraan sewa untuk bulanan. Sekarang Anda dapat bayangkan bahwa banyak sekali jenis yang dapat dipergunakan oleh pelanggan Anda untuk mencari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Mari kita lihat contoh selanjutnya ya. Berikut contoh yang dapat saya berikan. Semoga gambaran berikut dapat menjelaskan kepada Anda variasi penggunaan kata-kata yang dipergunakan oleh pelanggan. Oke, sudah siap dengan pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana struktur akun Anda? Bagaimana Anda mempresentasikan klasifikasi tersebut pada situs Anda? Dapatkah pelanggan menemukan produk atau jasa yang Anda tawarkan dengan mudah? Seperti yang telah saya bicarakan sebelumnya, struktur akun Anda ditentukan dari struktur situs yang Anda miliki. Misalnya, Anda memiliki beberapa penggolongan barang. Ada baiknya apabila Anda mengikuti struktur yang ada. Namun, apabila Anda rasakan hal itu tidak diperlukan kembali, maka Anda dapat merubah struktur situs Anda agar lebih optimal. Ingat ya, struktur akun sama dengan struktur situs Anda. Oke, selanjutnya adalah bahasan yang mungkin paling menarik. Saya sering kali mendapatkan pertanyaan dari para pengiklan sekalian. Sebenarnya berapa sih yang harus Anda keluarkan untuk setiap kata kunci? Berikut jawaban yang dapat saya berikan. Coba perhatikan diagram berikut ini. Berapakah budget yang Anda miliki? Dan kemudian ada panah yang menunjukkan berapa banyakkah klik yang Anda inginkan per hari. Misalnya, Anda telah mengukur bahwa Anda memiliki budget bulanan sebesar 1 juta rupiah. Dengan begitu, rata-rata pengeluaran Anda dalam per bulan adalah 30.000. Dan Anda mengharapkan agar mendapatkan sebanyak 10 klik dalam seharinya. Di sisi lain, Anda memiliki kata kunci yang sudah Anda siapkan dengan kisaran harga sebesar 100.000 per klik sampai dengan 4.000 rupiah per kata kunci. Maka saran saya adalah, dengan meningkatkan relevansi iklan Anda, maka harga tawaran kata kunci Anda pun dapat menurun. Dengan memilih kata kunci yang sesuai dengan budget Anda, apabila Anda memilih kata kunci seharga 1.000 sampai dengan 4.000 rupiah per hari, maka disarankan Anda mengganti kata kunci yang berharga mahal tersebut dengan kata kunci yang lain, atau Anda dapat menggunakan variasi kata kunci. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Oke, sekarang di manakah saya dapat menemukan alat ini? Pertama, akses akun Google AdWords Anda, dan kemudian pilih tab Alat dan Analisis, tarik ulur ke bawah, dan temukan alat bantu kata kunci. Cukup jelas? Oke, berikut adalah alat bantu kata kunci tersebut yang telah dibuka pada tab Tool dan Analisis. Sekarang bagaimana cara mempergunakannya? Oke, pertama, masukkan kata kunci utama Anda. Apabila Anda ingin, Anda dapat memasukkan situs pilihan Anda atau situs Anda sendiri. Oke, selanjutnya, jangan lupa untuk memilih negara dan bahasa yang sesuai dengan penargetan lokasi pada kampanye Anda. Kemudian, pilih perangkat yang Anda kehendaki. Anda dapat memilih perangkat desktop dan laptop, perangkat seluler, WAP seluler, perangkat seluler berperambahan internet lengkap. Kemudian, Anda pun dapat memfilter gagasan sesuai dengan penelusuran bulanan lokal, atau persaingan, atau jaringan penelusuran Google, atau macam-macam filter gagasan yang lainnya. Apabila Anda ingin ada salah satu istilah yang Anda kehendaki untuk selalu Anda dapat memasukkan pada kolom sertakan istilah. Kemudian, pilih jenis pencocokan yang dapat Anda pilih, apakah Anda dapat memilih secara melebar, persis, atau frasa. Kemudian, Anda dapat melihat hasilnya sebagai berikut. Nah, sekarang Anda sudah memiliki grup ide. Kata kunci mana sih yang sebenarnya yang ingin Anda pilih? Oke, di sini akan ada banyak kata kunci yang sesuai dengan kata kunci Anda.
Tapi di sini sistem kami pun sudah menggrup-grupkannya atau mengkelompokkan kata kunci tersebut sesuai dengan temanya masing-masing. Anda bisa melihat bahwa di sini ada beberapa grup tema yang sesuai dengan kata kunci Anda. Oke. Anda pun dapat memasukkan kampanye mana yang ingin Anda optimalkan atau grup iklan mana yang ingin Anda pilih yang tersedia pada akun Anda, supaya hasilnya lebih efektif dan akurat. Oke, di sini apabila Anda ingin menyimpan semuanya, Anda bisa langsung mengklik tombol simpan semua. Tapi apabila Anda ingin memilih salah satunya saja, Anda dapat melihat pada kolom di sebelah kata kunci Anda dan Anda dapat mencentang kolom tersebut. Atau Anda dapat mensortir sesuai dengan relevansi yang Anda. Anda pun dapat menambahkan kolom yang sesuai dengan keinginan Anda. Anda dapat mensortirnya sesuai dengan kolom-kolom yang Anda inginkan, persaingan, penelusuran bulanan lokal, penelusuran bulanan lokal, penelusuran bulanan global, penelusuran bulanan lokal, atau perkiraan BPK atau penelusuran. Oke, untuk sesi pertanyaan, kita sudah menjawab beberapa pertanyaan Anda pada webinar online. Apabila Anda ingin menghubungi kami, silakan hubungi kami pada sumber-sumber berikut ini. Anda dapat menghubungi kami melalui email pada Pusat Bantuan AdWords, atau apabila Anda ingin bertanya kepada saya secara langsung, silakan hubungi kami atau top kontributor kami pada forum Google AdWords Indonesia. Atau Anda dapat menelpon kami pada nomor-nomor berikut. Perhatikan nomor bukanya ya. Dan perhatikan prefix yang harus Anda pergunakan untuk setiap operator. Terima kasih atas kedatangan Anda, dan terima kasih telah mendengar webinar kami. Salam hangat!